Halo semuanya, kembali lagi di dataset kelas A, kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dengan menggunakan algoritma word linkage. Tujuan dari pembelajaran kali ini untuk melibatkan clustering atau kelompokan dari jenis penduduk yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini ada kelompok 2, saya sendiri Petra Andriani 2018 31028. Selanjutnya ada Ardiansyah 2018 31064. Selanjutnya juga ada Agung Prasetyo 2018 31073. Yang terakhir ada Galang Bayu 2019 31028. Sebelumnya tadi kita udah belajar tentang KNN. Sekarang kita akan masuk ke metode yang akan kita gunakan atau algoritma yang kita gunakan pada kasus kali ini, yaitu word linkage atau MISQ atau minimal increase of sum of squares. Jadi sebenarnya word linkage itu apa sih? Kita bukan suatu metode pemilihan jarak antara suatu data point untuk menentukan mana yang memiliki kesamaan sehingga dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, di KNN sendiri merupakan salah satu contoh dari clustering dengan menggunakan linkage yang linear atau dari satu ke satu seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia akan memspesifikasikan jarak antara dua cluster dan menghitung ESS atau sum of square error. Nah, mungkin teman-teman yang pernah belajar linear regression itu pernah ngetahui kalau misalnya dua data memiliki nilai min yang jarak antara dua minnya itu digunakan sebagai patokan. Di sini seperti sama. Jadi hasil dari square errornya itu akan digunakan sebagai patokan menentukan apakah dia dalam suatu cluster atau tidaknya. Metode word ini bertujuan untuk meminimalisir kenaikan nilai ESS pada setiap langkah penentuan cluster. Kenapa dia perlu mengurangi nilai ESS ini? Semakin kecil nilai ESS ini berarti semakin akurat ataupun bisa terpercaya untuk datanya, seperti itu. Nah, berbeda seperti KNN akan menghitung jarak antar satu ke satu. Untuk word linkage ini dia akan melakukannya pada semua data point-nya. Nah, di sini terdapat dua kali untuk pemilihan data point-nya. Yang pertama itu antara satu cluster ke dua cluster, dan dalam setiap cluster itu juga akan dihitung SSS-nya dalam data point setiap clusternya. Nah, setelah itu data point dari antara dua cluster juga tiap anggota dari cluster tersebut akan dijumlahkan untuk menghitung nilai dari intervaskular ESS dari setiap join clusternya. Oke, jadi dia nggak cuma dari satu kelompok ke kelompok lain, tapi dia juga menghitung nilai ESS tiap data point dalam satu clusternya untuk menghasilkan nilai yang lebih akurat. Nah, gimana sih pengaplikasiannya? Tadi dijelaskan oleh teman saya tadi, kalau kita akan menggunakan Python di sini. Nah, sebelumnya kita harus mengolah dulu dataset yang sudah ada. Dari jumlah dataset yang sekitaran 8.000 sekian, itu akan kita ambil sampel sebanyak 150. Jadi sampelnya kita lakukan secara acak sehingga dapat mempresentasikan data secara lebih akurat. Oke, nah sebelum kita mulai ke dalam algoritma word ini, kita perlu memvisualisasikan data dalam bentuk scatter plot. Scatter plot itu merupakan visualisasi data dalam bentuk poin. Oke. Nah, nanti bakalan jelasnya gimana dalam Python-nya sendiri bakal dijelaskan oleh Galang. Di sini saya akan lanjutkan dulu. Kenapa harus menggunakan scatter plot? Sehingga bentuk data poinnya itu dapat dilihat dalam bentuk jarak antar poinnya. Kalau misalnya kalian pernah lihat visualisasi data dalam bentuk titik-titik, ada sumbu X dan Y, itu merupakan scatter plot. Nah, langkah selanjutnya yang diambil apa sih? Langkah selanjutnya adalah menggunakan
metode yang akan dipakai adalah menentukan matriks jarak sebagai patokan pelompokan poin-poin data tadi. Nah, tadi kan di KNN dia nentuin jaraknya pakai equation, ada Monosky dan lain-lain. Nah, untuk Ward sendiri, tadi kan patokan nilai yang diambil itu adalah ESS sebagai penentu dari data poinnya yang akan kita klasterisasikan. Nah, pakai metode apa? Pakai metodenya Euclidean. Itu udah biasanya di package-nya sendiri udah default. Oke. Nah, nilai si Euclidean ini di beberapa package dalam Python sendiri dia bisa menggunakan nilai X ataupun nilai Y-nya. Nah, sedikit tentang visualisasi data yang akan kita hasilkan dalam pelompokan ini, dia dalam bentuk cluster di scatter plot, di mana prosesnya sendiri menggunakan proses algoritmatif hierarchical cluster atau AHC. Nah, ini didapat dari package Python sendiri, skype.cluster.hierarchy. Buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam lagi, bisa tolong dicari aja di internet, itu bakal jelaskan gimana sih cara kerja dari package ini. Nah, langkah-langkahnya sendiri akan mempersiapkan dengan bentuk dendrogram. Jadi dia akan mulai untuk mengelompokkan per hierarkinya atau per kelasnya. Untuk teman-teman mungkin ngebayanginnya kalau kalian misalnya ada pertandingan bola, kalian ada jaring antar kelompok, di mana kelompok satu akan melawan kelompok dua, nanti hasilnya akan ada pemenang. Seperti itu, bentuknya seperti itu. Nah, tadi dijelaskan hasilnya nanti pakai dendrogram, apa yang caranya algoritmatif hierarchical cluster. Perhitungan jaraknya yang dipakai adalah metode Euclidean. Oke. Nah, gimana sih dapat nilai si SSS-nya itu menggunakan Euclidean? Nah, caranya dengan menghitungkan jarak antara 2 poin dengan menarik garis bantu yang diletakkan di antara 2 poin tersebut. Untuk konsepnya dia mirip seperti Pythagoras, di mana dari poin A ke poin B, nilai yang kita ukur adalah poin C. Nah, rumusnya sama seperti Pythagoras, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi nilai C ini atau nilai antar jaraknya itu kita dapat dari hasil Pythagoras A kuadrat plus B kuadrat, seperti itu. Jadi setiap poinnya kita ukur dan kita dapat nilai C-nya dari Pythagoras tersebut. Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih, kalau misalnya setiap langkahnya dalam algoritma Ward ini kita menggunakan visualisasi data dendrogram atau dia per kelompok secara hierarki. Nah, atau bisa bilang algoritmatif hierarchical cluster atau HC. Gimana sih prosesnya? Jadi setiap poin pada data diuraikan sebagai satu cluster atau kelompok. Oke. Jadi sama seperti analogi tadi. Kalau kalian ada kelompok bola, berarti kan ada yang ingin bertanding untuk menyatakan menang, berarti ada kelompok 1, kelompok 2, dan selanjutnya. Seperti tadi dikelompokkan menjadi satu kelompok. Nah, penomoran klaster ini mulai dari K, di mana K direpresentasikan oleh bilangan bulat dari data point. Nah, kemudian klaster yang terbentuk dari K ini akan menggabungkan dua data point yang berdekatan sehingga membentuk lagi nih K1. Jadi ada K, ada K1. Selanjutnya proses yang sama akan menghasilkan K2. Jadi kita akan terus menggabungkan data point yang berdekatan untuk menghasilkan klaster baru. Oke. Ini hal tersebut akan terus dilakukan sampai terbentuk satu klaster besar. Oke, untuk selanjutnya bakal lanjut oleh Galang gimana sih dalam Python sendiri dan algoritmanya. Terus bagaimana sih untuk menghasilkan bentuk dendrogram ataupun clustering dari kelompok si penduduk DKI Jakarta ini. Oke, dari saya terima kasih. Selanjutnya boleh ke Galang. Algoritma KNN atau K-nearest neighbor adalah supervised learning classifier non-parametric yang digunakan untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. KNN biasa digunakan sebagai algoritma klasifikasi berdasarkan asumsi bahwa nilai yang sama dapat ditemukan di dekat nilai lainnya.
Seperti yang telah disebutkan, algoritma KNN merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah data K terdekat atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatannya terhadap data lainnya. Seperti pada contoh di slide ini, ada 3 gambar. Di sini ada data baru, dan ada kelas A dan kelas B. Kemudian kita coba cari dari data yang terdekatnya. Di sini ada dari kelas A ada 3 data, dari kelas B ada 4 data yang terdekatnya. Kemudian kita kasih jarak lagi, kita lingkarkan lagi kemana data yang baru itu terdekat dari data dari kelas mana. Di sini dari kelas A ada 1 data yang terdekat, dari kelas B ada 2 data yang terdekat. Kemudian tahapan algoritma KNN. Cara kerja KNN layaknya regresi KNN digunakan dalam klasifikasi di mana nilai diskrit yang berdekatan dipakai untuk membuat prediksi. Secara umum, cara kerja KNN ialah yang pertama menentukan jumlah K yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Yang kedua, hitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset. Yang ketiga, ambil jumlah data K dengan jarak terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Seperti contoh yang tadi ada di gambar pada slide sebelumnya. Di sini untuk menentukan jarak ada beberapa metode. Yang pertama metode Euclidean, Minkowski, dan Hamming. Yang dimana Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara 2 titik dalam ruang 2 dimensi. Kalau untuk Minkowski, formula pengukuran antar 2 titik pada ruang vektor normal yang merupakan hybridisasi yang mengeneralisasi Euclidean dan Hamming. Dan untuk Hamming adalah cara untuk mencari jarak antar 2 titik yang dihitung dengan panjang vektor biner yang dibentuk oleh 2 titik tersebut dalam blok kode biner. Kemudian menentukan nilai K. Kita harus menentukan nilai K terlebih dahulu. Penentuan nilai K ini tidak ada rumus pastinya. Namun, satu tips yang dapat dipertimbangkan, yakni jika kelas berjumlah genap, maka sebaiknya nilai K-nya ganjil. Sebaliknya, jika kelas berjumlah ganjil, maka sebaiknya nilai K-nya genap. Mengapa bisa begitu? Logikanya seperti ini. Misalnya, ada 2 kelas, yaitu kelas genap, kelas A dan B seperti contoh di atas. Jika kita ambil nilai K-nya genap juga, misalkan 4, maka akan ada kemungkinan hasil 4 tetangga terdekat yang terdiri dari 2 kelas A dan 2 kelas B. Sehingga sama hasilnya. Bisa A, bisa B. Namun jika ambil nilai K ganjil, misal 3 atau 5, maka otomatis akan ada yang lebih banyak jumlahnya. Seperti pada contoh gambar pada slide ini.
Apa yang perlu disiapkan? 1. Data sensus penduduk 2021 yang mencapai jumlah laki-lakinya mencapai 5.230.298 dan jumlah perempuannya mencapai 5.113.720 dengan total keseluruhan mencapai 10.344.18. Pengambilan sampel dari 2 itu adalah pengambilan sampel dari 8544. Yang ketiga, ide yang digunakan Google Colab atau Jupyter Notebook itu adalah Google Colab atau Google Collaboration adalah sebuah executable dokumen yang dapat digunakan untuk menyimpan, menulis, serta membagikan program yang telah ditulis melalui Google Drive. Software ini pada dasarnya merupakan dengan Jupyter Notebook gratis berbentuk cold yang dijalankan menggunakan browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. Ia memungkinkan penggunanya untuk menjalankan kode Python tanpa perlu melakukan proses instalasi dan setup lainnya. Justru semua keperluan setting dan adjustment akan diserahkan ke cloud. Maka dari itulah aplikasi ini merupakan tempat yang baik bagi programmer yang ingin mengasah pengetahuan mengenai Python. Selain itu, Google Collaboration juga terkenal karena dapat mendorong kebutuhan kolaborasi tim, di mana notebook yang digunakan dibuat nantinya juga dapat diedit secara bersamaan oleh anggota tim lain, seperti halnya menyunting dokumen di Google Dokumen. Keuntungan terbesar dari Google Collaboration adalah bahwa ia memiliki kumpulan built-in library machine learning paling populer yang dapat dimuat dengan mudah dalam notebook. Pasalnya, Google Collaboration dapat dimanfaatkan untuk melakukan tugas tertentu dalam paradigma berorientasi sel serupa dengan Jupyter Notebook. Tak hanya itu, software tersebut juga dapat digunakan untuk membuat berbagai tipe sel dan menciptakan notebook, seperti halnya fitur-fitur Jupyter Notebook. Package and library yang digunakan: 1. NumPy, Matplotlib, Pandas, dan Scripts. NumPy tersebut adalah sebuah pustaka yang berbentuk bahasa program Python yang memberikan dukungan untuk himpunan dan matriks multidimensi yang besar dan dilengkapi koleksi sejumlah besar fungsi matematika tingkat tinggi untuk beroperasi pada suatu himpunan. Dengan NumPy memasukkan fitur numerai ke dalam numerik serta melakukan modifikasi besar-besaran. NumPy perangkat lunak sumber terbuka dan memiliki banyak kontributor. Sedangkan Matplotlib adalah pustaka plot untuk bahasa pemrograman Python dan ekstensi matematika numerik. NumPy ini menyediakan API berorientasi objek untuk menyematkan plot ke dalam aplikasi menggunakan toolkit GUI tujuan umumnya untuk Thinker, WXPython, Qt, atau GTK. Yang ketiga, Pandas. Pandas sendiri adalah paket Python open source yang sering
digunakan untuk menganalisis data serta membangun sebuah machine learning. Pandas dibuat berdasarkan satu package lain bernama NumPy yang mendukung array multidimensi sebagai salah satu paket kode Python. Pandas juga dapat digunakan secara optimal dengan modul data scans yang lain dalam ekosistem Python. Awalnya Pandas dikembangkan oleh Wes McKinner pada 2008 saat ia bekerja. McKinner kemudian meyakinkan AKR untuk memperoleh Pandas menjadi open source. Library Pandas pun berkembang menjadi pesat. Hingga saat ini penggunaan Pandas dalam Python sendiri sering kali muncul pada domain akademis hingga komersil. Selanjutnya itu script. Script adalah sebuah istilah yang akan sering kita dengar jika sudah berkecimpung di dunia komputer dan teknologi, khususnya di bidang programan dalam bahasa Inggris. Script adalah naskah, namun arti sebuah umum lebih luas lagi karena script terbagi menjadi beberapa jenis dan mempunyai fungsi yang berbeda. Sedangkan dataset sensus penduduk DKI 2021 ini didata melalui kecamatan, melalui tahun, provinsi, kabupaten, jumlah penduduk, dan di data lagi dengan kecamatan, kelurahan, usia, dan jenis kelamin. Semua dataset ini yang nantinya akan di-upload setiap tahunnya untuk menjadi data penjumlahan penduduk suatu di DKI Jakarta. Kali ini kita akan mengolah data yang sudah ada, di mana kita di sini akan menggunakan Google Colabs sebagai IDE kita. Selain menggunakan Google Colabs, kita juga bisa menggunakan IDE lain seperti Jupyter Notebook. Tapi dalam kesempatan kali ini, saya akan menggunakan Google Colabs sebagai IDE kita untuk mengolah data kita dan juga menggunakan Python. Untuk yang pertama, kita bisa import Pandas. Kita di sini menggunakan beberapa library. Salah satunya ialah library Pandas dan juga library NumPy. Dimana untuk mengimport library tersebut, kita dapat menggunakan perintah import pandas @pd dan juga import NumPy snp. Dimana kita mengimport library Pandas dan kita menginisialisasikan namanya sebagai pd, dan kita mengimport library NumPy dan menginisialisasikannya sebagai np. Kemudian kita akan mengimport dataset yang akan kita gunakan, di mana dataset yang kita gunakan memiliki ekstensi CSV. Di mana untuk mengelola dataset yang akan kita gunakan, terlebih dahulu kita dapat mengupload dataset yang akan kita gunakan. Oke, setelah kita import datasetnya, kita dapat menyimpan dataset yang akan di-load ke dalam satu variabel. Di mana di sini saya menggunakan variabel df. Kemudian kita menggunakan library Pandas. Kemudian kita read CSV karena di sini untuk ekstensi file dataset yang kita gunakan memiliki ekstensi CSV. Apabila filenya memiliki ekstensi lain seperti Excel, maka kita hanya perlu mengganti ekstensinya aja. Kemudian di file CSV ini dibagi berdasarkan koma delimiternya. Kemudian kita tampilkan dataset yang kita gunakan dengan menulis df, dan dia akan menampilkan dataset yang akan kita gunakan, di mana dia memiliki tanggal, nama provinsi, daily case, daily date, daily recover, dan lain-lain. Di mana dataset ini merupakan dataset COVID-19 yang ada di Jakarta. Yang selanjutnya ialah kita akan mengambil hanya beberapa kolom saja, di mana kita mengambil kolom provinsi yang memiliki nama DKI Jakarta. Selanjutnya kita juga mengambil data
dari daily cache dan daily recovery. Kemudian kita akan print data tersebut atau menampilkan data tersebut. Setelah itu kita akan menggunakan satu library lagi, yaitu matplotlib, di mana library matplotlib ini kita inisialisasikan dengan menggunakan nama plt. Kemudian kita gunakan plt sketcher untuk daily cache dan daily recover. Kemudian kita akan menampilkan jumlah data yang ada dalam bentuk grafik, di mana untuk menampilkannya kita menggunakan perintah show. Setelah itu kita akan menyimpan array dari nparray. Kemudian kita akan menggunakan lagi satu library yang ada, yaitu sklearn processing. Kemudian kita akan menampilkan data dari grafik yang sebelumnya sudah kita buat. Yang selanjutnya ialah kita akan menggunakan metode k-means untuk mentraining data kita, di mana di sini kita dapat mengimport library k-means from sklearn cluster, import k-means. Kemudian kita akan mentraining data yang akan kita gunakan. Setelah itu kita akan mentraining data. Kemudian kita akan menampilkan data dari pasien sembuh terhadap kasus harian di Jakarta dari tahun 2020 sampai 2021. Di mana apabila jumlah pasien lebih dari 200, dia akan menampilkan warna merah. Kemudian kita akan menggunakan color sebagai tanda dari jumlah kasus yang ada. Kemudian kita akan menampilkannya dalam bentuk grafik. Kemudian kita juga akan menampilkan grafik dari plt plot yang ada. Dan mungkin itu saja dari penerapan dataset yang ada. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.